pertolongan Allah apa yang paling besar dalam hidup kamu yang gak pernah bisa kamu lupain sampai sekarang? Pas aku haji sih. Soalnya skenario Allah tuh indah banget ya. Kayak pasti ada sesuatu di depan sana nih yang kayaknya lagi Allah persiapin buat Aca gitu untuk bisa. Ada gak sih yang lo mau sampaikan ke mereka bertiga? Ibu, bener-bener ucapin ini dari dalam hati ibu yang paling dasar ya. Yang pengen ibu bilang sama kalian adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah binimati tatimmus sholihat. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah, yang di studio, semuanya Allah limpahkan keberkahan dan diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan bagi semuanya ya. Dan alhamdulillah hari ini aku menunjukkan aku konsisten di podcast ini ya. Semoga Allah jaga ya, gak hilang tiba-tiba, gak mager ya. Bismillah. Di Ruang Bertumbuh with Shiren. Dan hari ini aku kedatangan sahabat aku yang bismillah podcast ini tidak bercanda ya. Karena saya sama dia agak kurang serius orangnya. Oke Aca, Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum Mbak. Manis banget Ca. Tadi lo bilang gitu, gimana sih katanya? Aku sama Kak Dewi aku bisa serius banget loh. Kita harus agak formal nih. Gak gitu juga Ca. Ca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Shiren. Uktiku. Seneng banget nih ada di Ruang Bertumbuh. Mudah-mudahan kita sama-sama tumbuh ya. Amin. Kan udah bertumbuh bersama. Iya. Sudah melewati banyak fase. Semoga Allah jaga ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Kan katanya kan teman itu diuji di beberapa hal. Betul, apa aja tuh? Yang pertama saat safar. Saat safar. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kita berdua udah pernah haji bareng. Umroh bareng. Tinggal ke luar negeri. Iya. Belum ya. Tinggal jalannya aja yang belum. Iya, jalan gitu. Terus apa lagi? Bermuamalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah volume 2 ya. Ini yang sedang kita pakai koleksi terbaru. Ini nama abangnya apa? Iya boleh. Ini kita berdua pakai koleksi collab kita yang volume 2. Shiren X Natasha Rizky volume 2. Masya Allah. Makasih loh yang udah pada belanja juga. Jadi jualan ya. Iya. Oke, jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrol santai aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya Cak ya. Insya Allah ya. Bismillah. Nah yang pertama mungkin alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita sering ketemu nih ya. Padahal yang orang nggak tahu dulu sebelum pakai jilbab, gue nggak kenal banget. Kita nggak kenal. Kita cuman, gue inget banget kita cuman sekali aja ketemu di reality show. Terus kenalan, lo baru nikah waktu itu 2014 terus hubungannya basi gitu. Lo 2014 bukan sih nikahnya? Kak? 2013. 2013 ya? Iya, terus karena dia baru nikah juga, terus gue kayak yang ya gimana sih lo yang gak kenal bisa basi gitu. Iya. Akhirnya pas pengajian bareng ya, baru akhirnya Allah kasih alhamdulillah ada hubungannya sekarang gitu ya. Ada kesempatan jaga ya. Cak, tapi mungkin kayak aku ngeliat kamu dulu gitu ya. Kamu yang sekarang udah punya anak 3, udah gede-gede. Paling gede Megumi. 11 kan? Ya, segede Adam ya. 11? Enggak, lebih tua Megumi, 13. Mau 13 tahun depan. Tahun berapa? Jadi sekarang 12 tahun. 12 tahun ya? Oh iya. SMP kelas 1. SMP udah punya remaja. Udah gede. Sedih. Udah SMP, udah paling gede kan. Maksudnya apa sih perubahan hidup lo yang paling jangan lo kali ya biar lebih manis ya. Gimana ya? Gue aduh gimana dong. Aca kali ya. Gimana perubahan hidup kamu, Ca? Yang paling bener-bener kamu tuh ngerasain kayak Allah tuh tolong aku banget gitu. Pertolongan Allah apa yang paling besar dalam hidup kamu yang gak pernah bisa kamu lupain sampai sekarang? Menurut aku pas aku haji sih. Itu paling gede sih. Soalnya banyak banget, saking banyaknya gak bisa aku, kadang-kadang aku mau ngomongin aja tuh udah lupa gitu. Mau apa lagi ya gitu. Jadi kayak saking banyaknya tuh gak bisa diomongin gitu. Tapi mungkin ada satu yang buat aku yakin, maksudnya semakin yakin bahwa dan ngerti apa sih pertolongan Allah gitu. Kadang-kadang kan suka ya, kadang kan masih suka awam ya Kak. Betul. Orang-orang kayak udah insya Allah Allah tolong. Iya ngerti Allah tolong, tapi apa sih maksudnya, kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang
nggak semua, maksudnya bukan nggak semua ya, kita tuh terkadang ya mungkin Aca ya, bukan kita, suka kita nggak tahu gitu membaca Allah tuh rencananya ngasihnya kayak apa gitu. Kita nggak tahu Allah tuh ngasih yang kita mau tuh di kapan, atau yang kita butuhin tuh kapan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ternyata setelah waktu itu pas perjalanan safar itu, aku ngerasain bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat ketika biasanya di menit-menit terakhir gitu. Iya. Maksudnya kita udah pasrah, udah mendesak, udah kita nggak bisa apa-apa dan kita benar-benar nggak ada daya, udah mentok, kayak ibaratnya gini, kayak apa mau ngapain lagi gitu, nggak bisa kan loh, udah kayak ibaratnya udah gitu. Nah di situ tuh Allah tuh bener-bener nunjukin kebesarannya gitu. Kayak cuman sebatas ada satu deh, kasih ceritain ya. Jadi waktu itu kita mau naik ke bukit gitu. Visa dulu dong diceritain. Aduh, yang itu sedih soalnya. Itu kan pertolongan Allah, Sya. Iya sih, cuman ya pokoknya intinya pada saat itu ya pokoknya adalah sesuatu yang membuat kita qadarullah tuh nggak semuanya berangkat gitu ya kan. Gue bareng visanya nih. Susah. Aku bareng sama Kak Shiren, visanya lagi susahnya banget. Terus ya qadarullah tuh Kak Shiren berangkat duluan. Aku tuh bersama beberapa jamaah yang lain tuh nggak berangkat karena gitu. visanya nggak keluar gitu. Dan kita semua udah bawa koper, aku udah pamit semua sama anak-anak dan mamahnya udah nitipin. Iya, pokoknya emak gue terus sama kakak-kakak terus semua udah nitipin ke Kak Shiren dan segala macem lah gitu. Ya sampai akhirnya qadarullah tuh dikasih taunya bener-bener pada saat itu, kita nggak tahu sama sekali. Iya, di airport ya. Jadi bener-bener visa kita nggak keluar. Terus ya, dan pada saat di fase itu tuh, itu Aca juga lagi diuji-ujinya lah, ya pokoknya di fase hidup Aca yang baru pada saat itu, yang baru mau memasuki perubahan besar gitu. Nah di situ Aca ngerasa kayak skenario Allah tuh indah banget gitu. Di saat lagi hancur-hancurnya, terus kesana tuh mau ngadu gitu kan, tapi sama Allah tuh dibikin kayak seberapa besar sih loyalitas Aca ke Allah gitu kalau Allah uji lagi, jadi kayak ditumpuk lagi gitu. Nah di situ Aca rasanya tuh kayak pengen, ih kok gini sih gitu, ada banget gitu. Terus bukannya justru kalau kita emang pengen bismillah ya, mau haji atau mau umroh, niat lah untuk beribadah sama Allah tuh bukannya harusnya dimudahin ya. Pokoknya aku kayak gitulah dulu. Sampai akhirnya pas Aca keluar dari ruangan setelah dikasih tahu itu, gimana Cak menurut kamu, apa hikmah yang bisa kamu petik dari kejadian ini gitu. Ya Aca sih cuman bilang kayak, Aca gak tahu entah kenapa Aca bisa mulut Aca keluar kayak gitu pada saat itu gitu. Aca cuma bilang skenario Allah tuh indah banget ya gitu. Aca ngerasa kayak pasti ada sesuatu di depan sana nih yang kayaknya lagi Allah persiapin buat Aca gitu, untuk bisa melewati badai-badai ini gitu. Karena setelah Aca melewati badai-badai ini gitu, di kedepannya itu akan ada badai lagi. Makanya Allah persiapkan Aca untuk bisa melewati badai-badai selanjutnya gitu, biar lebih kuat lagi. Karena Aca tahu Aca tuh lemah banget Kak. Ya udahlah kan, lo udah tahu ya. Ya maksudnya kita semua lemah lah gitu kalau Allah nggak tolong gitu. Kita kalau nggak Allah tolong apalah kita. Parah. Terus sampai akhirnya Aca kayak akhirnya disemangatin semuanya. Enggak, ini belum ending gitu. Ini belum ending karena selama pintu Arafah belum ditutup, kita masih bisa berjuang gitu. Ya udah akhirnya Aca pulang ke rumah. Aca pulang lagi, terus anak-anak kayak cuma bilang, "Ibu hajinya udah selesai" gitu. Bahkan belum apa-apa, baru sampai bandara gitu. Terus ya udah akhirnya Aca pulang lagi. Terus saya ingat Aca doa subuh waktu itu sempat ya, pokoknya bangun subuh. Terus saya subuh pokoknya cuma minta, ya Allah kalau emang kau ridho tolong mudahin saya gitu. Saya udah gak ada daya apa-apa, saya gak tahu harus kayak gimana lagi gitu. Kalau emang kau ridho saya berangkat, tolong mudahin saya tahun ini. Tapi kalau enggak ya udah, saya gak bisa apa-apa gitu, mungkin di kesempatan lain gitu. Terus kayak tiba-tiba abis Aca doa kayak gitu, abis selesai subuh, udah selesai nih Kak, udah tinggal mau tidur lagi. Terus tiba-tiba Aca dapet telepon kayak lagi ngapain gitu. Aneh banget gak sih ditanya lagi ngapain nih? Lagi nangis lah, bayar gak sih? Iya, kayak lagi ngapain gitu.
oh ya abis subuh sih gitu. Terus abis itu ini ditelepon sama tim sana ya abis subuh gitu. Oh ya alhamdulillah gitu. Terus pokoknya tanya sehat gitu. Iya sehat alhamdulillah gitu. Cak, visa kamu keluar nih gitu. Terus itu aja kayak ini aja ngerasa kayak aneh gitu loh Kak. Kayak dibikin gini dulu gitu. Terus akhirnya Aca langsung kayak sujud syukur ya Ca gitu. Kita semua di sini sujud syukur juga buat kamu yang udah dapet visa gitu. Ya udah, terus akhirnya Aca sujud syukur. Terus ada lagi, jangan sedih, ada lagi. Ca tapi jangan seneng dulu ya gitu. Oh kenapa gitu? Ya tiket pesawat kamu nggak ada. Terus kayak ya, karena itu udah mepet banget. Udah udah kita mepet tuh kan, banget. Kita itu maksudnya biar orangnya nggak ini ya, nggak paham, biar orang paham nih ya. Yeah. Kita itu waktu itu manasik tuh udah lama banget. Sebulan. Udah sebulan terus, lebih malah. Sebulan lebih. Terus akhirnya kita itu, maka kita tuh udah kayak deket banget, udah pengen berangkat bareng-bareng. Betul. Terus kita nggak tahu visa waktu qadarullah habis itu keluarnya tuh susah banget karena habis COVID waktu itu kan keberangkatan pertama setelah COVID. Kita dikumpulin semuanya di airport. Di situ kita nggak pernah tahu siapa yang dapat visa, siapa yang enggak. Iya, betul. Nah, qadarullah Aca sama beberapa teman-teman kita nggak dapat visa. Betul. Terus aku sama suami aku dapat visa. Jadinya kita pergi duluan gitu. Benar. Dan tadi Aca bilang masalah tiket itu karena udah mepet banget hari Arafah. Iya. Jadi udah mau tutup. Udah Hamin 5 Arafah tutup gitu. Betul. Jadi sebenarnya udah hampir tutup semuanya gitu bandara gitu. So, akhirnya kayak kamu tiketnya belum ada ya Cak gitu. Yaudah akhirnya kita tetap ke bandara semua bareng teman-teman kan. Aneh banget gak sih? Maksudnya kayak nunggu sesuatu yang sebenarnya kita belum dapat apa-apa gitu. Tapi ya lagi-lagi ikhtiar gitu. Karena Allah pasti ngelihat usaha kita gitu, nggak ada yang sia-sia buat Allah gitu kan. Terus akhirnya kita kesana nunggu, tiba-tiba Ca inget banget itu koper Aca tuh ditegor gitu sama salah satu panitia gitu. Ca itu kita udah nunggu tuh Kak 4 jaman lah. Itu Aca inget banget udah jam 6 sore udah habis maghrib gitu. Terus Ca ini koper kamu berat banget nih, kamu kena nih charge gitu. Oh gitu, berapa ya sekian gitu. Tapi Ca udah agak aneh. Hah? Kok gue ditanyain ini sih bagasi gitu kan belum tahu tiket dapat apa enggak. Ya udah Cak kesana dulu ya gitu. Bentar deh Mas, Aca kan belum dapat tiketnya gitu, kenapa udah bayar bagasi gitu, kelebihan bagasi gitu kan, kita semua lagi nunggu di sini. Terus tiba-tiba tuh ya, ini bener kayak drama sinetron sih. Tiba-tiba Masnya tuh gini, jadi ada jeda ya dulu gitu Kak. Cak, bismillah Aca berangkat jam 7 ini ya. Itu tuh Aca kayak rasanya kayak lemes banget Kak, lutut Aca udah lemes gitu karena di kisaran di sekitaran sana itu udah banyak banget jamaah haji yang lagi nunggu gitu, yang lagi nunggu visanya gitu. Terus Aca langsung kayak telepon keluarga gitu, Aca malam ini berangkat nih gitu. Terus ya udah akhirnya yang bikin sedih adalah ketika dari sekitar beberapa 15 orang itu ternyata harus ada lagi yang nggak berangkat gitu. Jadi yang pergi itu cuman 7 orang, Aca inget banget 7 orang kita harus berangkat, harus nyisain 6 orang lagi 6 orang 7 orang lagi lah 7 orangan lagi. Terus jadi kayak kita sedihnya tuh lebih gini, kita alhamdulillah bersyukur, tapi sedihnya juga ketika kita harus ninggalin teman kita lagi. Dan kebayang gak yang teman kita yang belum berangkat itu harus nunggu lagi. Dan pokoknya singkat cerita kita semua berangkat. Ya, alhamdulillah. Sampai ada 3 tahapan yang, maksudnya 3 rombongan ya, 4 rombongan yang, jadi pertama rombongannya Kak Shiren, aku, terus abis itu teman-teman aku yang berikutnya, abis itu ada lagi yang terakhir. 2 orang terakhir nyampainya pagi di hari Arafah. Di hari Arafah, 1 jam sebelum zuhur. Iya, Masya Allah itu sih menurut Aca, akhirnya Aca tahu kemahabesaran Allah yang nyata ya, benar-benar yang Aca akhirnya ya sadar gitu, maksudnya kayak benar-benar mentauhidkan Allah tuh ya di situ gitu. Ini ajaib sih, makanya benar ternyata emang haji itu unik sih. Iya. Gitu. Benar terserah Allah. Kayak terserah Allah banget gitu, kayak jadi kayak Aca juga belajar bahwa ya haji tuh mau punya duit mau nggak punya duit itu semua kalau Allah mau tuh lo bisa berangkat gitu suka-suka Allah. Even temen Aca yang uangnya kurang pun tiba-tiba dia bisa berangkat gitu. Betul. Gimana caranya Allah mampuin gitu.
Masya Dan Allah. ya yang Aca sadar lagi juga Kak, yang Aca belajar di sini adalah intinya adalah siapa yang Allah pilih untuk Allah mampuin, entah itu dari segi materi dan juga dari segi keseluruhan gitu, baik dia mampu apa enggak gitu. Ya sebenarnya sih suka Allah aja Iya, gitu loh Kak. Jadi gue kayak jadi aja Haji sekarang tuh ajaib banget. kalau ngeliat orang-orang ya iya tapi gue mau haji tapi gue misalnya uangnya belum ada segala macem, Aca tuh kayak yakin sih kalau Allah mau dia berangkat ya entah gimana ada aja uang tiba-tiba tuh Bener itu ajaib. setuju. Aku juga mindset aku berubah sih pas pulang dari haji. Kayak orang kayak aku pengen haji banget tapi uangnya nggak ada. Allah maha kaya, udah. Iya, Yang punya duit juga kalau nggak dapet visa kagak berangkat. gak berangkat karena kita udah lihat, ngerti gak sih Kak? Udah berangkat aja. Kayak sampai ada yang mau beli visa MM-an terus gak Nggak berangkat keluar juga dia. visanya, iya, Makanya paham kayak banget. wah ini bener-bener unik sih. Iya bener, udah. Ajaib Allah sih. itu kan tergantung prasangka hambanya. Hmm. Yang penting kita ikhtiar aja. Tahun kapan diundang sama Allahnya itu udah kuasanya Allah. Yang Iya. penting kan kita hamba nurut aja. Gitu Betul ya, nurut sih. itu yang susah. Susah sih. Susah banget. Ini aja maaf ya agak berantakan ceritanya karena gue deg-degan. Nih, Masya Allah. Soalnya gue Makanya baru aku pertama membantu kali. rapiin. Gue baru pertama kali cerita ini di podcast lo lagi. Yang haji. Iya, makanya Masya gue gak tahu mau mulai dari mana. Karena Acet salah satu yang kloter yang ditinggal waktu awal. Iya, Itu aku itu. ingat banget pas landing. Kita kan semua menangis ya Caya. Iya, sedih Karena kan sih. pengennya perginya bareng-bareng gitu kan. Sama teman-teman seperjuangan yang udah manasik bareng gitu. Tapi pas aku ingat banget pas landing. Aku ingat banget pas landing. Baru landing nih keluar. Ustadz tuh langsung semuanya sujud syukur ya. Teman kalian 7 orang keluar visanya. Udah itu Itu sujud kayak- syukur semua, Ca, ya Allah. Terus aku tuh siapa aja? Ada Aca, gue bilang ya Allah Aca berangkat haji. Sampai gue nangis. Kita tuh bener-bener haji juga belum, mata tuh udah segini. Iya udah bengkak. bengek banget Aku sih. nangis Udah mulu. bebek banget gue kebayang sih. Iya, karena pada saat itu perjuangan visa tuh setengah mati banget kan. Iya. Karena masih susah banget. Ya sekarang juga susah. Kayak tahun kemarin juga aku daftar lagi juga gak Iya, berangkat juga kan. qadarullah sih. Qadarullah gitu. Nah, pas pulang dari kan alhamdulillah Allah kasih kelancaran kita haji dan di sananya alhamdulillah Allah kasih kelancaran banget ya Caya. Iya, jadi sebenarnya pas di sana kita jadi gini pas berangkatnya ujian sabar kayak pas di sananya ujian bersyukur gitu. Jadi Betul. kayak wah, karena benar-benar Allah mudahin semuanya dari mulai kamar mandinya, Betul. terus jamaahnya Karena nggak banyak, terus yang biasanya panas ini sejuk banget tenda Iya, udah kita. gitu loh. Jadi kita tuh Iya. ujiannya pada saat itu adalah visanya. Iya, Di itu sana sih. itu adalah ujiannya gimana caranya nggak ujub dan gimana bersyukur sama Iya. Allah. Karena itu kayak takut kan nggak bisa jaga hati kayak Nah itu digampangin. Itu kan dimudahin itu udah banget. nahan banget. Nahan banget sih. Alhamdulillah, bersyukur. Karena haji kan. Iya sih, deg-degan sama Allah. aduh. Bener sih Kak. Iya. Nah itu kan pas kita di sana tuh. Nah pas kamu pulang ke Jakarta gitu, perubahan terbesar apa yang kamu rasain setelah kamu haji? Karena pertolongan Allah yang begitu banyak. Karena kan ngejaga iman tuh setengah mati Iya, ya Ca. susah banget sih. Gue sih berat banget sih. Gue ngerasa kayak pulang haji gue kayak kok ini mah ini. Tapi kendornya banyak banget. Banget. Kendornya banyak banget sih. Ya kebayang sih kan namanya juga ya maksudnya iman kan ya kalau bukan Allah yang tolong sih kita juga kayak bubar jalan sih. Iya. Tapi kalau tadi Kasya nanya perubahan terbesar pas pulang haji tuh ya sih jujur aja ya itu penampilan sih. Jujur gitu karena jadi gini Aceh tuh pakai baju sekarang itu bener-bener pulang 2022 itu gitu. Tapi bukan karena maksudnya bukan karena kayak oke, aku mau pakai ini. Enggak sih. Jadi gara-gara karena pas kita pergi safar itu ya emang karena kita kan bajunya kan kayak gitu, Iya, pakai betul. himar, pakai abaya karena mempermudah sholat dan segala macam. Nah jadinya Aceh dari sana ya atas taufik Allah ya, atas izin Allah jadinya kayak nyaman. Wah gue nggak perlu pakai mukena lagi dan segala macam gitu. Akhirnya pas pulang-pulang ya udahlah ya ini aja gitu. Ya akhirnya pakai terus sampai sekarang gitu dan nyaman sih. Maksudnya sejauh ini ya semoga Ya, lo semoga lo jaga jaga. gitu. Tapi lebih juga kayak banyak banget tanpa Aceh sadari hal-hal yang Allah permudah dengan pakai ini gitu, pakai abaya gitu, pakai himar, pakai ya udah macam-macam lah sekarang kan modelnya hiban dan lain-lain Iya. gitu. Ya udah jadi dari situ sih awal perubahan besar tuh di penampilan. Terus yang kedua sama satu lagi tuh ini sih cara pandang hidup tuh berubah total sih.
gitu. Salah Walaupun satunya. ngamalinnya susah ya. Iya. Ya lagi-lagi ngamalinnya susah gitu ya. Dan gak bisa ngeklaim apapun. Aca takut banget ngeklaim apapun. Tapi cara pandang tuh berubah banget gitu. Jadi yang tadinya ngeliat tuh misalnya nih ngeliat sesuatu tuh ngeliatnya di jangka yang pendek aja gitu. Oh ini nih begini nih, menyimpulkannya cepet gitu. Tapi ketika habis pulang safar itu tuh jadi gini, oh enggak nih, ini pasti ada ujungnya nih, ntar akan kayak gini nih. Cuman ngelewatin prosesnya nih susah banget nih. Iya. Tunggu, sabar. Tapi hancur, kayaknya susah banget nih. Tapi jadi ngerti gitu Kak. Sebelumnya kan gak ngerti. Sebelumnya menyimpulkan sendiri, asumsi sendiri. Terus kayak ada suatu hal yang terjadi tuh kayaknya langsung wah apaan sih nih komplainnya gini. Walaupun sekarang pun juga Iya. banyak pertanyaan gitu, masih ada kayak aduh gimana ya gini. Tapi at least udah ngerti gitu, udah tahu bahwa sebenarnya yang Allah mau tuh kayak gini. Cuman sekarang lagi belajar, udah tahu kan ilmunya, tapi belajar untuk konsisten mengamalkannya supaya bisa ke situ. Jadi kalau lagi waras nih ibaratnya kasar ya. Kalau lagi waras tuh bisa ya udah ini emang takdir Allah, ntar juga ya ntar Allah pasti tolong. Itu lagi waras gitu. Tapi kalau lagi error tuh bisa kayak aduh tahu sih ini emang Allah sih pasti ujungnya mau ke sana, cuman kok Berat banget ya. aduh kenapa susah banget ya Allah, nggak sanggup. Kayak gitu Kak, ya, maksud gue kayak Kan manusia. nah kayak gitu. Ya itu sih perubahan dua itu yang menurut Aca jadi beda banget gitu. Kalau dulu bener-bener awam banget, nggak ngerti bener-bener sama sekali, bahkan ngambek ya kan, ngambek sama Allah, komplain, ngatur lagi kan, hamba tapi ngatur gitu. Jadi kayak kok gini sih gitu gitu. Siapa kita? Iya gitu, tapi ya itu sih Masya Allah ya, atas taufik Allah. Ya gitulah Kak perubahannya Ya ya. semoga Allah jaga ya. PR-nya ngamalinnya sih setengah mati ya, kan. semoga Allah tolong deh. Masya Allah, semoga Allah tolong ya. Nah Ca, tapi kan akhirnya setelah itu kan kamu masuk ke babak baru kehidupan kamu tuh. Iya. Iya, fase itu karena memang ya kadar Allah takdirnya seperti itulah. Waktu kesana pun aku ingat Aca tuh dengan mood yang lagi berjuang lah. Narasi banget tuh. Lagi berjuang. Lagi berjuang banget lah, kesian temen gue yang satu ini. Kesian banget. Gue juga kesian sih ngeliat lo pegangan tangan mulu di situ. Kan gue gak bermaksud. Sampai Gua kan sekarang. Kak Wisnu. Astagfirullahaladzim. Soalnya Kak Wisnu suka kayak gitu kan sama lo depan gue sengaja kadang-kadang. Enggak, astagfirullahaladzim. Emang lendotan aja dia. Gue tuh gak bisa kalau gak ada Wisnu. Misi Mbak. Oke, jadi apa namanya? Kan gue lupa kan pertanyaan gue. Enggak. Jadi pas masukin fase itu gitu kan. Maksudnya kamu ini gak sih kayak realize kayak oh, ujian yang Allah kasih kemarin termasuk haji dan yang lainnya untuk aku kuat di posisi aku sekarang nih. Di momen apa yang lo benar-benar akhirnya sadar, karena kan proses divorce itu kan berat banget ya Ca ya. Maksudnya untuk semua lah, untuk kedua belah pihak, bukan Aca aja gitu. Apalagi anak-anak Aca kan udah mulai gede, udah mulai paham gitu. Kamu ini gak sih mencoba ngobrol gak sama mereka? Atau kita kan gak pernah tahu nih apakah yang lagi ngomong qadarullah melewati ujian yang sama, mungkin bingung. Karena yang paling bingung itu ketika ngobrol sama anak Ca, gitu. Karena kan aku juga pernah ngalamin orang tua aku dulu divorce ya, qadarullah gitu. Tapi kan informasi tidak segamblang itu ya zaman dulu. Jadi banyak hal yang mungkin akhirnya kemudian hari orang tua aku sesali dan akhirnya minta maaf lah sama aku gitu. Harusnya lebih bisa wise dan dewasa untuk melewati proses itu, tapi akhirnya terjadi karena emosi dan banyak hal lah gitu. Yang alhamdulillah aku sudah berdamai dengan itu semua gitu. Nah Ca, waktu proses itu gimana akhirnya kamu ngobrol gitu akhirnya sama mereka? Apalagi kan waktu itu umur yang paling gede. Sekarang tuh kan 12. 2000 berapa ya? 2023. 89-an ya? Berarti ya 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. Ya berarti sekarang ya baru 8 tahun lah. Yang paling gede gitu. Iya, jadi sebetulnya itu ya pokoknya 2023 tuh
itu fase, ya jujur aja sih, maksudnya itu fase terberat lah dalam hidup Aca. Maksudnya itu paling merubah hidup banget sih Kak. Maksudnya bener-bener kayak ya nggak nyangka gitu, bener-bener yang kayak lagi dihujani apa gitu loh, kayak berat banget gitu, gitu ada kejatuhan apa gitu. Ya akhirnya sih ya lagi-lagi sih aduh Allah maha baik sih, dan juga ya balik lagi teman-teman ya termasuk lo pastinya. Ya menurut gue penting banget temen tuh Masya Allah sih dengan segala keterbatasan gue, dengan segala kekurangan Aca gitu. Allah tuh baiknya ngasih temen-temen tuh yang solid banget sih gitu. Ya maksudnya dengan kotak yang beda-beda ya, maksudnya dengan caranya yang beda-beda, dari yang lembut banget sampai yang bisa nggak gitu, sampai yang kayak serah loh sampai gitu. Jadi ya maksudnya dengan ilmu juga, dengan guru juga gitu. Ya jadi menurut Aca itu salah satu yang bikin Aca bertahan juga gitu. Jadi cara Allah nolong tuh lewat itu gitu. Ya akhirnya Aca sama Desta gitu ya komunikasi, ngobrol gimana caranya. Aca nggak bohong lah, kita tuh pasti berantem gitu, ada berantemnya, ada fasenya lah ya, pasti ada gitu, ada beda pendapatnya dan segala macam. Apalagi itu kan momen-momen gimana sih perubahan besar gitu Kak gitu, apalagi buat anak-anak gitu. Jadi bukan cuman melibatkannya itu bukan cuman Aca sama Desta aja gitu, tapi melibatkan hidupnya anak-anak gitu. Ya udah dari situ gimana caranya kita harus bener-bener memprioritaskan mereka. Caranya gimana? Caranya bukan dengan membohongi mereka gitu, tapi caranya justru mengkomunikasikan kepada mereka kebenarannya seperti ini gitu. Ya udah akhirnya kita sepakat gitu. Makanya itu pentingnya menurut Aca di situ kesepakatan yang untuk tidak menyakiti anak-anak gitu. Dan walaupun sebenarnya divorce pun udah menyakiti anak-anak gitu, tapi at least makanya kita meminimalisir lah gitu. Kita meminimalisir apa yang tidak membuat mereka semakin merasa disakitin gitu. Ya udah akhirnya aku tuh sama Desta bener-bener dudukin mereka bertiga, ngomongin bahwa waktu itu tapi bertahap ya Kak. Awal-awal itu kita bilangnya ibu sama ayah tuh kan berantem mulu gitu. Gimana caranya supaya kita juga jadi baikan terus, dengan bahasa kita ya, kita baikan terus. Makanya kita harus pisah rumah dulu gitu. Kita pisah rumah gitu, kita gak bisa sekamar lagi gitu. Karena kalau enggak ntar kita jadi musuhan terus gitu. Itu kalau ngomong sama Miguel. Jadi beda cara Kak. Jadi pertama bertiga ngomongnya gitu dulu, nanti abis itu kita pergi sendiri-sendiri berdua-berdua. Ya kita nanya juga ilmu psikolog juga dan segala macam, gimana mengkomunikasikan dengan baik tuh gimana. Jadi kita harus quality time sama anak kita masing-masing. Dari Gumi, Miska, Miguel, jadi kita berdua nih jelasin sama Miguel gitu. Gigi tahu kan kalau superhero tuh lagi berantem sama musuhnya gitu. Pokoknya dengan bahasa gitu, karena Gigi masih kecil banget kan waktu itu. Masih berapa ya, 4 tahun deh kalau gak salah. Terus oh iya bu, berantem sama musuhnya. Nah kamu mau kalau ngeliat ayah sama ibu jadi musuhan gitu kan nggak enak ya. Iya berarti ibu harus pisah dulu, harus dipisahin dulu gitu. Nah dulu awalnya gitu. Terus ke Miska sama Megumi udah enak lah, udah ceriwis lah, udah bisa diajak gitu. Oh ya kita sebenarnya sedih banget sih bu gitu, Miska ya. Iya beneran kayak ngobrol sama bestie gitu, kayak alhamdulillah ya Allah tolong gitu. Kita sebenarnya sedih banget sih, ibu udah gak sekamar lagi sama ayah, udah gak bisa bareng gitu-gitu. Tapi ya udah deh, daripada ibu sedih terus, daripada ayah juga sedih terus, nggak apa-apa gitu. Ya udah gitu. Tapi kita tetap bisa bareng-bareng kan gitu. Bisa gitu. Nanti Megumi beda lagi. Megumi tuh soalnya introvert banget kan gitu. Jadi tipe yang diem gitu. Dan alhamdulillahnya setelah Megumi semakin dewasa gitu, bukan semakin dewasa, semakin remaja gitu ya. Jadinya dia justru lebih terbuka hikmahnya gitu. Jadi semenjak perubahan kita ini jadi semakin cerita, karena kita pengen banget apa-apa tuh anak-anak ceritanya ke kita dulu gitu. Jangan sampai mereka nggak nyaman cerita sama kita Kak gitu. Ya udah akhirnya Megumi, ibu sama ayah tuh saat ini ya atas dengan segala kekurangan
dan keterbatasan ibu sama ayah, ya kita pisah dulu ya gitu. Ayah sama ibu ya nggak bisa dibarengin nih gitu, ntar berantem terus segala macam, ntar kasihan Megumi sama Miska sama Miguel gitu, jadi nggak nyaman di rumahnya gitu-gitu. Ya Megumi sih nangis banget waktu itu, dia kayak ngerasa kayak aneh banget sih kok yang biasanya satu rumah, apalagi kita harus komunikasiin. Nanti rumahnya sekarang ada 2 ya gitu. Nah, itu juga gitu tuh Kak, bertahap. Abis itu ya jadi gini nih, Megumi, Miska, Miguel. Sekarang kita ada 2 rumah ayah, rumah ibu. Terus membagi waktu lagi, oke, Senin sampai Jumat itu di rumah ibu, Jumat sampai Minggu di rumah ayah gitu. Oh tadinya mereka juga kayak, apaan sih ini pindah-pindah gini gitu. Oh ada banget Kak, ada yang gitu-gitu. Jadi itu semua tuh kita butuh perjuangan untuk bisa di titik akhirnya atas izin Allah sekarang mereka bisa nerima gitu. Jadi nggak yang kayak mulus apa gitu-gitu, enggak lah, udah pasti ribet gitu. Di awal mah ribet gitu. Mereka kayak, lagian sih ibu nih sama ayah nih kita jadi pindah-pindah nih segala macam, harus bawa barang lagi, pindah lagi, ini lagi gitu. Tapi akhirnya ada momen dimana pas mereka udah terbiasa dengan pindah-pindah rumah itu, ada satu momen Aca akhirnya ngomong, Megumi sekarang ibu ngobrol deh sama Megumi, Miska sama Miguel gitu. Aca gak tahu Desta ngomong apa juga ke mereka ya. Aca bilang kayak dari 10 nih, dari 10 kira-kira semuanya tuh di kehidupan kalian Allah kasih ada berapa gitu. Ya kayaknya sih semuanya ya Bu gitu kata mereka gitu. Habis itu aku bilang, nah ya udah berarti sekarang yang lagi sedih banget apa? Yang ngerasa ini tuh bikin kalian tuh sebel gitu, nggak suka gitu. Ya ayah sama ibu pisah gitu. Tapi 9-nya ada kan? 9-nya masih ada sih Bu gitu. Ya udah, gimana kalau sekarang kita syukurin yang 9 itu gitu. Gitu juga dengan ayah sama ibu, kita syukurin yang 9 itu gitu. Oh ya udah Bu gitu. Jadi diangkat-angkat kebaikan-kebaikan Allahnya gitu. Jadi diangkat-angkat apa yang bisa Aca kasih tahu ke mereka bahwa ada 9 nikmat lagi loh gitu, yang sebenarnya masih ada gitu. Terus akhirnya baru tuh di situ mereka mulai kebuka pelan-pelan gitu, mulai ya maksudnya Aca ngenalin apa aja sih yang bisa menutupi satu itu gitu yang hilang itu gitu. Ya udah akhirnya lambat laun nggak tahu kenapa sih Kak, ini ya udah bener-bener pertolongan Allah sih gitu. Akhirnya mereka tuh ngerasa kayak gini, udah deh papa, udah ibu sama ayah nggak usah harus ribet gitu. Misalnya Aca harus pergi nih ke mall gitu, terus kayak iya tapi ibu nggak bisa bareng, udah nggak apa-apa, udah yang kayak gitu. Akhirnya jadi mereka yang sekarang ngertiin kita gitu. Jadi kayak aduh ya itu Allahumma barik sih ya, mereka punya jiwa dan hati yang begitu lapang gitu. Akhirnya jadinya Aca sama Desta yang belajar dari mereka gitu. Jadinya terus karena anak-anak sekarang kan juga ya, dulu kan Aca santai gitu ya, setiap hari sama anak-anak gitu. Kalau sekarang kan ada batasnya, Senin sampai Jumat doang, ntar besok harus kesana lagi gitu. Jadinya hikmahnya buat Aca juga, Aca jadi bersyukur bahwa waktu tuh berarti banget gitu buat quality time sama mereka gitu. Kalau dulu kan santai segala macam gitu-gitu. Kalau sekarang lebih kayak pas lagi tidur bareng nih sama mereka gitu di rumah gitu kan, ya Allah enak banget ya pulang tuh ternyata tidur di kamar berempat sama anak-anak tuh priceless banget gitu. Jadi kayak dulu Aca nggak ngerasain kayak gitu. Sekarang Aca ngerasa ini tuh prestis banget gitu. Jadi kayak ya gitu kan, maksudnya precious banget semua segala macam ngerasain kayak gitu. Terus ya udah akhirnya lambat laun udah terbiasa dengan pola ini. Satu hal yang paling penting adalah ketika Aca sama Desa tuh komunikasinya lancar gitu. Alhamdulillah itu sih Kak, itu menurut Aca nikmat yang paling mahal banget gitu. Karena ya Aca sama Desta bisa sejauh ini Allah tolong ya menahan diri untuk gak mengekspos sesuatu, menahan banget untuk gak mengekspos sesuatu gitu. Jadi ya Aca sama Desa udah pasti ada beda pendapat tuh udah pasti, gak bohong. Maksudnya gak mungkin banget kayak manis gitu segala macam mulus gitu, enggak. Kita di belakang juga pasti ada kayak wah gak bisa gini dong, gini-gini harusnya gini, harusnya gini. Tapi ya gak diekspos aja
Iya, dan kan nggak itu perlu urusan juga kalian. gitu. Tapi Orang lain memang nggak mesti tahu. menahan itu susah gitu. Iya. Aca nggak bilang itu gampang gitu. Dan itu pun Allah tolong gitu. Dan juga teman-teman Aca yang ngingetin dan segala macam gitu. Ya udah sampai akhirnya komunikasi itu berjalan dengan lancar hingga hari ini. Akhirnya kita sepakat bahwa dengan perpisahan kita, tangki cintanya anak-anak itu tetap penuh gitu. Gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya ya gini sampai sekarang lah, kayak ayah gimana, ibu gimana, itu semua mereka tuh jadinya juga make sure gitu loh Kak, kayak ayah baik-baik aja kan, ibu baik-baik aja kan gitu. Ya harusnya kan itu kita ya yang kayak gitu ke mereka gitu. Jadinya kita berlima nih sekarang bersinergi untuk saling melengkapi meskipun kita beda rumah gitu. Meskipun kita nggak satu atap lagi gitu. Ya kalau bilang sedih sih Kak. Sedih banget sih. Cuman ya gimana ya, maksudnya ya apa yang bisa Aca ikhtiarkan gitu kan, supaya anak-anak tuh tetap dapat cinta yang penuh dari Aca sama Desta. Entah kenapa Allah sih selalu tolong kita gitu. Dan kan lagi-lagi ya kan banyak yang selalu nanya gitu, kalau gitu ngapain cerai gitu. Ya pasti nggak ada orang yang mau cerai gitu. Tapi sampai saat ini udah cukup Allah dan Aca sama Desta aja yang tahu. Menurut Aca itu adalah penjagaan buat kita berdua dan penjagaan buat anak-anak. Karena jejak digital tuh akan selalu ada. Even Aca ngomong sekarang di podcastnya Kak Shiren, berapa tahun ke depan pun atau mungkin besok anak-anak bisa nonton podcast ini gitu. Jadi alangkah baiknya kita ya ngomongin yang baik-baik aja lah gitu. Ya cukup gimana sedihnya, gimana perjuangannya, ikhtiarnya itu cukup Aca sama Desta aja yang tahu gitu. Masya Allah. Ya gitu sih. Semangat my love. Nah ini bisa ketawa lagi tuh. Ya itu hidup emang begitu, udah seru aja. Enggak udah gitu pas safar. Ada mulu. Udah gitu pas safar yang umroh ya Cak ya? Iya. Yang pas proses banget ya. Umroh tuh gue nih Ya cuman itu lagi aku gak bisa ngomong apa-apa. Itu lagi parah-parahnya. Kan emang habis pulang dari situ kan. Ya tapi gini sih, maksudnya aku seneng ya, maksudnya kalian berdua orang baik ya. Aduh, semoga amin Allah ya. jaga Aca. Terus Kak Desta juga baik banget, Masya Allah. Dan gak pernah ngejelekin Aca sama sekali. Gak pernah. Sama sekali Ca gitu. Dan itu yang aku senengnya gini. Aku gak seneng dengan kondisi kalian ya. Cuman maksudnya kan tapi Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya ya. Kita kan gak ngerti apa-apa, apalagi kalian yang ngejalanin. Tapi at least kalian itu sebagai orang tua itu sangat menahan ego masing-masing, jangan sampai ngebuat luka ke anak-anak tambah parah gitu. Karena luka anak itu mungkin sekarang mereka masih kecil kayak hai, tapi pas nanti mereka udah dewasa, mereka tuh terbentuk dari luka itu juga loh kayak gitu. Karena luka masa lalu itu berat banget gitu. Kayak ketika orang tua aku berantem, aku masih inget loh sampai sekarang kayak gitu. Dan ya Kak Shiren selalu cerita. Iya, aku kayak cerita misal kayak ada beberapa kadarullah, ada beberapa temen yang takdirnya divorce gitu, termasuk Aca. Aku bilang please banget, tahan diri, tahan jari, tahan emosi. Tahan jari itu susah banget. Tahan jari susah banget. Aku selalu mencoba untuk ngomong karena gini, kadarullah, Allah takdirkan gagal jadi suami istri. Tapi jangan sampai gagal jadi orang tua kayak gitu. Karena itu nanti nyesel gitu loh. Anak-anak itu bisa ngelihat berantemnya orang tua yang diupload di sosial media gitu. Dan mereka itu punya hak untuk bahagia, punya hak untuk tangki cintanya itu penuh walaupun orang tuanya itu gak bareng-bareng lagi. Dan itu aku juga pernah cerita, hal terbahagia aku adalah waktu dulu, salah satunya adalah ketika orang tua aku itu baikan walaupun mereka gak balikan, Cak. Iya kan? Iya, aku happy banget. Insya Allah ya. Jadi kayak ya udah, kalau emang bisa ya udah. Tapi jangan ngancurin kita dengan kalian itu seperti orang yang nggak pernah mencintai satu sama lain dong. Kita loh hasil cintanya kalian, kita punya anak loh gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau pasti punya salah masing-masing gitu. Dan biar Allah tutup aibnya masing-masing itu sih, aja Kak. gitu loh. Jangan sebenarnya ya itu ini sih yang ngomong juga
butuh pertolongan Allah untuk Iya. menahan diri ya. Semoga Allah jaga ya. Semoga Allah jaga kita Semoga Allah sih. jaga kita. Apalagi kan kita punya followers apa segala macam. Betul. Jujur ujian kita itu berat banget untuk menahan jari dan emosi. Itu iya sih Kak. Ya semoga Allah tolong ya. Tapi nggak kepancing, ya itu Allah. beneran, maksudnya yang Kak Shiran bilang tadi yang kita habis pulang umroh itu bener-bener Aca inget banget waktu itu Aca doa sebelum Aca ke pengadilan. Waktu itu Aca cuma bilang, ya Allah, kalau emang ini jalannya, karena Aca bener-bener baru abis pulang umroh banget, terus Allah kasih jawabannya begitu gitu, terus Aca cuma bilang, ya Allah, kalau emang ini takdir Engkau, entah gimana caranya, saya nggak ada daya sama sekali, tolong tutupin aib saya. Aca cuma bilang gitu sih, tolong tutupin aib saya, tolong jaga kehormatan saya dan Desta, tolong permudah ini semua, tolong jaga kita, tolong jaga saya sama Desta gitu, dan semoga jaga anak-anak gitu. Dan itu ajaib sih Kak, bener-bener Allah jaga dan Allah mudahin semuanya. Iya, Masya Allah gitu. Dan Allah ya maksudnya ya lagi-lagi sih kemahabesaran Allah gitu. Jadi Allah tuh selalu kita udah nggak ada daya gitu kan, ya udah di situ dia Allah masuk. Oke, udah pasrah kan, udah nggak bisa apa-apa kan, oke, masuk gitu. Yang penting kita ya udah, Allah cuma pengen kita tuh nangis-nangis, doa, ikhtiar, udah paling mentok sampai titik nadir, ya udah. Sisanya tuh Allah, udah bener-bener ya udah, itu kemahabesaran Allah aja, kemahakuasaan Allah gitu. Jadi di situ Aca ngerasa banget pas pertama kalinya tuh Aca waktu itu pulang dari pengadilan gitu ya. Ya udah bener-bener kayak bengong dan aneh sih, kayak oh udah ya gitu. Kayak beda aja gitu. Tapi ya udah ya, lambat laun akhirnya Aca jadi ngerti gitu. Allah banyak banget ngasih penjagaan gitu, nutupin aib-aib kita, nutupin segala keburukan-keburukan kita, Allah jaga gitu. Ya jadi ya udahlah, Allah udah nutupin, masa kita buka sih gitu. Ya, Masya Allah. Semoga Allah jaga ya. Jadi semoga Allah mudahkan ya Ca ya. Kan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Terus juga aku lihat Allah tuh jaga Aca tuh juga, penjagaan ke Aca tuh juga Masya Allah banget, Masya Allah banget gitu. Dikasih kemudahan juga banyak banget. Dan kita banyak banget ya Ca ya, ngelewatin suatu hal yang depan mata yang bikin kayak, iya Aca banyak bersyukur ya, ngerti gak sih? Banget. Di momen-momen teman-teman kita yang lainnya yang mungkin mengalami yang sama tapi tidak seberuntung Aca. Aca sangat bersyukur sih. Terus Aca ingat banget itu Kak Shiran juga, waktu pas kita safar lagi, terus Kak Shiran bilang, Ca lo baik-baik bersyukur gitu. Even ya memang mungkin nasibnya sama kayak teman-teman yang lain, Aca berpisah gitu, tapi teman-teman Aca tuh selalu ingetin baik-baik bersyukur. Allah maha baik banget gitu, banyak nolong Aca banget gitu, ngejaga hubungan Aca sama Desa tetap baik gitu, untuk ngebesarin anak-anak gitu. Jadi adalah kayak gitu deh. Ya Masya Allah. Ya emang untuk bersyukur kita malu banyak banget nih. Masya Allah. Udah aku gak mau nanya ini lagi. Aku gak mau bikin lo sedih terus. Bisa udah gak sih lo? Heran deh gue. Tuh kan. Iya, bisa udah ya Mbak Shiran. Tolong. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan ya. Yang nonton di rumah juga, kalau ada yang melewati hal yang sama, percaya di pertolongan Allah itu besar banget gitu ya. Terus ya, tapi kita nggak mau komplain, kadang-kadang kita manusia juga. Bukan kadang-kadang ya, emang manusia pengen komplain sih, gitu. Cuman kayak ada satu kata yang benar-benar bikin aku jelek sih waktu itu. Kayak pas diuji sama Allah tuh kayak pengen banget marah, pengen banget komplain sama takdir gitu. Terus gue cuma mikirnya kayak, siapa gue mau komplain sama Allah yang ngasih kenikmatan sebanyak ini gitu loh. Terus kayak gue komplain sama Allah, ngatur-ngatur Allah, padahal gue juga belum jadi hamba yang seperti Allah minta kan. Belum gitu juga kan. Salahnya banyak. Iya, gitu. makanya. Terus ngapain gue komplain gitu loh. Toh sih. Allah juga ngasih banyak banget hal yang gak gue minta kan. Yang gak kita doa tiap hari, kita sering lupa, tapi Allah kasih terus gitu loh. Itu yang bikin kayak, ya sudahlah, kita coba di rem komplainnya, walaupun masih susah ya Ca. Masih sering banget kayak kenapa gue gitu. Ya manusia lah. Kalau misalnya nggak ada dosa, kita malaikat dong. Iya. Nah oke. Next ya. Udah ya. Udah jangan ngomongin itu. Oke Ca. Nah ini
terakhir ya masalah itu ya. Heeh. Kan kalian komunikasi lancar ya, alhamdulillah ya, semoga Allah jaga terus ya Allah, amin. Amin. Tapi parenting kalian itu satu sama lain itu gimana caranya supaya sama? Kan suka beda rumah, Ca. Iya. Maksud jangan sampai kan anak-anak takutnya ada Beda-beda, bingungnya, beda-beda bingung. gitu. Nah itu waktu sebenarnya sih kalau untuk co-parenting ya ini lagi-lagi juga sih. Iya Masya Allah sih, kayaknya Allah juga saling melembutkan hati Aca sama Desta juga gitu. Jadi setiap ada mau perubahan pola nih, biasanya kita selalu diskusi dulu Kak. Dan emang harus nahan. Karena kalau begitu udah pokoknya aku maunya gini gitu. Oh, nggak bisa. Wah itu sih udah, oh ya udah sana aja sendiri gitu. Bisa gitu. Ya akhirnya nggak ketemu. Jadi bener-bener pada saat kita mau melakukan perubahan pola, entah itu didikan atau mau ubah pola waktu, entah itu belajar atau misalnya ya handphone, gadget dan segala macam gitu, kegiatan lah gitu. Even sampai les-les sekolah sedetail itu gitu kan. Ya itu semuanya didiskusiin. Emang PR banget sih gitu. Yang biasanya kita mungkin kalau suami istri kayak cuman kita gini ini udah gitu. Mau ngomong kapanpun bisa gitu. Kalau ini kan enggak, butuh waktu yang tepat dulu. Lihat peta dulu. Lihat dulu ini moodnya enak gak, dia lagi gimana gak. Mungkin dia juga gitu ke aku gitu. Waktunya tepat gak nih gitu. Momennya enak gak nih, di jam berapa nih. Asli sampai segitunya udah kayak gue mau ketemu klien. Nah kayak gitu. Ya tapi itu berguna banget gitu. Jadi bener-bener aja kayak misalnya kalau misalnya nih, misalnya ya Allah Kak ganti waktu les aja, itu kita omongin. Ya, kira-kira gini, boleh nggak ya kalau Megumi les ini tuh ditukar sama les yang ini gitu. Tapi kan pengennya kan si Miguel sama Megumi kan bisa les ini juga, misalnya basket gitu. Iya, tapi Megumi tuh gini, boleh nggak? Misalnya ngajinya di sini, ininya di sini gitu. Ya deh, aku coba atur gitu. Nah jadi bener-bener nggak bisa pakai emosi sedikit pun. Nah itu semuanya kita omongin Kak, sampai akhirnya nemu jalan tengah gitu. Dan kalau misalnya ada yang nggak suka nih, aduh maafin banget, tapi aku kayaknya berat deh, gini gitu. Oh gitu ya, ya udah deh, gimana ya, kita cari deh enaknya gimana ya, kalau kamu berat oke deh. Jadi selama ngomongnya dengan nada yang Allah tolong ya, alhamdulillah ya. Allah tolong, itu berjalan lancar. Tapi kalau nadanya udah naik, aku nggak suka nih, nggak usah pakai nada naik deh Kak. Misalnya dari dianya sendiri nih, misalnya kayak aku nggak suka nih, wah, itu udah. Ya begitu juga dengan Aca gitu kayak pokoknya kalau pokoknya benar-benar harus ya skill komunikasi itu emang penting banget gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini di Allah tolong lah gitu. Tapi memang ada momen-momen kita juga kalau lagi misalnya moodnya lagi nggak enak gitu, kan nggak smooth terus Kak. Ada kayak kamu tuh gimana sih gini-gini, maunya aja gini-gini, tapi kan anak lagi gini. Normal, udah normal banget gitu. Cuma nggak kita liatin aja, masa aku harus ngasih tahu nggak usah dikasih tahu lah, stop. Ya gitulah. Tapi ntar abis itu ya udah sorry deh, tadi aku gini, ntar baikan lagi, maafan lagi gitu. Jadi emang mungkin klasik banget kali ya, tapi komunikasi sih gitu. Dan ada hal-hal yang kita nggak bisa omongin di telepon atau di WhatsApp tuh nggak bisa. Jadi harus ketemu, ini penting banget nih. Kita harus ngomongin, misalnya kayak perubahan Megumi, sekarang Megumi udah balik, tuh kita omongin banget, tuh gimana caranya nih ya. Megumi gini, berarti dia gini, ntar kenal ini teman-temannya gini, segala macam, wah, kayak gitu, PR banget. Gitu. Jadi mungkin terlihatnya kayak gemes, Masya Allah, co-parenting Aca sama Desta, jungkir balik ya saya di belakangnya gitu kan. Tapi belakangnya kayak ya gitu deh gitu. Ya iyalah, maksudnya udah pasti pasti banyak perjuangannya lah yang ya bismillah ya Ca, semoga Allah permudah kamu. Allah mudahin sih. Sama Kak Desta juga, semoga sabar kalian dalam segi menahan ini. Itu lucu sih. Insya Allah di kedepannya kalian akan melihat anak-anak kalian jadi anak-anak yang soleh. Amin ya gitu. Nah sama salah satunya nih kayak ini yang menurut Aca lucu banget. Jadi misalnya anak-anak lagi di sana nih, lagi di rumahnya Desta gitu. Kan misalnya bangun subuh gitu. Itu tuh udah pesan banget
ke mbaknya, jangan lupa bangunin anak-anak gitu. Terus ya kadang-kadang kan ya biasalah kan Desa suka nggak tega, udahlah kasihan gitu udah. Pagi banget. Iya, tapi Masya Allah atas izin Allah dan lagi-lagi taufik Allah ya. Sekarang tuh Desa tuh bangunin subuh tuh setiap hari nggak pernah lupa kalau lagi di sana. Bangunin anak-anaknya gitu. Ayo bangun dulu gini. Jadi Mbak tuh juga kadang Mbaknya suka bingung juga kayak, Bu, tapi tadi kata Bapak suruh tidur gitu. Ya udah gitu. Padahal udah kayak gak apa-apa, pelan. Bentar lagi Kak Desta yang azan. Iya, azan di masjid. Iya dong. Ya Masya Allah kan. Terus tapi kalau sekarang tuh kayak selalu dibangunin anak-anaknya. Oh baik, Masya Subuh. Allah. Masya Allah, semoga Allah jaga terus gitu. Ngebangunin. Iya Masya Allah. Udah. Iya, maksudnya ngebangunin anaknya, ya kan? Iya Masya Allah. Kasih ya. Iya Masya Allah lah. Bismillah, Gitu. Bismillah. Mudah-mudahan anak-anak nanti sudah otomatis sendiri. Bentar lagi. Semoga Kan gak Allah terasa tolong mereka mereka. udah gede Iya juga. banget Bentar sih. lagi. Banget. Nah Ca, dengan segala hiruk pikuk kehidupan lo yang banyak ditolong sama lo, kita semua ditolong lo. Kenapa ujung-ujungnya akhirnya kamu bikin buku? Iya, sebenarnya itu udah lama sih Kak gue nulis puisi tuh. Dari umur berapa tertarik nulis? Dari SMP sebetulnya. Cuman emang gue kumpulin aja di file. Jadi nggak ada tuh kepikiran gue mau bikin buku tuh nggak ada gitu. Cuman sampai akhirnya di 2022 itu gue rilis pertama tuh buku. Lo datang deh kalau nggak salah. Buku pertama gue. Datang. Catatan kronik. Datang. Di kafe gue, Mineral. Datang. Nah itu pertama kali. Akhirnya ya udah itu pertama kalinya gue menerbitkan buku puisi gue itu. Jadi sebenarnya catatan kronik tuh maksudnya catatan sehari-hari. Jadi nah, itu kumpulan dari puisi-puisi gue dari zaman SMP sampai gue cermai gitu. Iya. Jadi kumpulan pengalaman gue lah gitu. Iya. Tapi yang dimana gue tetap memberi ruang atau celah supaya pembaca tuh bisa relate masuk pas pada saat membacanya gitu. Jadi nggak kayak Dear Diary banget lah. Ya walaupun orang-orang juga tahu tentang kehidupan gue ya. Banyak banget sih yang bilang ini mah curhatan Aca gitu. Ya tapi gue nggak apa-apa sih gitu. Alhamdulillah siapa tahu dengan si curhatan Aca itu dengan bentuk puisi itu ya membaca tuh menurut gue salah satu nikmat mahal juga buat Aca gitu Kak. Karena mereka mau udahlah beli, terus mereka baca, mereka nyempatin waktunya, mereka mau datang booktalk, terus nikmatin tulisan kamu. iya, apalagi ketika mereka ada sedikit dampak kebaikan dari buku Aca dalam perubahan hidup mereka gitu setelah baca itu Aca syukurin banget sih. Ya akhirnya keterusan sampai di buku puisi yang terbaru yang judulnya Madi. Iya, jadi sekarang Aca tuh udah ada buku selanjutnya. Namanya Madi. Itu banyak banget yang sedih ya, Ca. Lagi-lagi. Tapi senangnya lebih banyak lah daripada yang ternyata tanpamu. Betul. Yang kronik kronis gitu ya. Kayak hati lagi Yang kritis kedua banget. sedih banget sih. Kamu tidak istimewa tuh sedih. Oh iya. Iya bener. Itu sedih. Yang terakhir bagus sih. Lumayan lah, kan lo bacain juga. Bagus, Ca. Maksudnya lumayan happy. Iya happy. Gitu. Gue tuh kayak gini. Wah nyangka temen gue nulis kayak agak unik nih anak ya. Bisa begini, tiba-tiba romantis banget bisa nulis. Ya dia gitu, adain aja Kak. Apa yang bisa dilakuin lah. Kita lakuin aja selama itu baik. Oke, Ca. Ini terakhir ya. Maksudnya anak-anak kan udah gede nih. Iya. Ya anak-anak udah gede. Dengan kondisi yang ada kan Allah itu memberikan taufik yang luar biasa. Mereka jadi anak-anak yang strong gitu ya. Semoga Allah tolong mereka selalu gitu ya. Amin. Ada gak sih yang lo mau sampaikan ke mereka bertiga? Kayak gitu kalau nanti mereka bisa lihat gitu. Ke kamu kan ini ibu yang Masya Allah nih. Gak banget sih. Jangan gitu dong. Ya ini ngomong di kamera nih cerita ya Aceh. Males sih gue kayak gini. Ya bismillah. Ya pokoknya untuk Megumi, Mishka, Miguel, My Trio Strong. Semoga nama kalian jadi doa ya. Bisa terus Allah tolong untuk bisa jadi kuat melewati badai-badai selanjutnya dalam kehidupan kalian. Ya ibu sih cuma mau bilang sama kalian, maafin ibu sama ayah. Sedih banget sih. Maafin ibu sama ayah. Ibu bener-bener ucapin ini dari dalam hati ibu yang paling dasar ya.
Ibu banyak kekurangan, ibu banyak kesalahan gitu ya. Tapi yang bisa ibu lakuin sekarang sama ayah adalah terus berusaha bikin tangki cinta kalian itu untuk terus penuh gitu. Dan satu lagi yang pengen ibu bilang sama kalian adalah seseru apapun nanti hidup kalian di masa mendatang, insya Allah akan selalu ada pertolongan Allah buat kalian sih gitu. Itu aja sih. Masya Allah. Kalian terus terang ibunya Masya Allah ini. Enggak lah. Banyak bersyukur, orang tuanya baik Masya Allah. Aduh. Dan mikirin kalian banget insya Allah. Mereka jadi anak-anak yang solih, bisa Amin. nolong orang tuanya di akhirat nanti. Amin. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Love you lah. Oh iya. Semoga Allah tolong selalu. Semoga Allah jaga. Ya mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang kuat yang bisa melewati apapun itu yang Allah takdirkan. Karena takdir Allah insya Allah gak akan pernah salah. Gak akan pernah salah juga karena tahu takdir itu akan tepat sasaran gitu ya. Insya Allah. Allah takdirnya Aca kayak gini, Kadista kayak gitu karena mereka bisa ngelewatinnya dengan baik gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf. Sama-sama belajar di Dengan sini. segala kekurangan. Sama-sama bertumbuh bersama dengan segala kefakiran ilmu kami dan kebodohan kami ini ya. Mudah-mudahan Allah tolong selalu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.